Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA tentang klasifikasi materi. Ini adalah bab 3 yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Materi itu nama lainnya yaitu zat. Materi definisinya adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Materi atau zat dibagi menjadi 3 jenisnya, padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas memiliki perbedaan karakteristik dilihat dari volume, bentuk, jarak, dan gerak partikelnya. Zat padat dimulai dari contohnya. Zat padat itu contohnya kayu, batu, logam, dan lain-lain. Zat cair contohnya air, minyak, oli, dan lain-lain. Zat gas contohnya udara, asap, dan lain-lain. Di sini saya ambil contoh kayu. Kayu ini kalau dilihat dari volume dan bentuknya memiliki volume yang tetap. Bentuknya juga tetap. Kemudian jarak partikelnya, jarak partikel penyusun di dalam sebuah kayu itu sangatlah rapat. Karena jaraknya sangat rapat, maka gerakan partikelnya tidak dapat bergerak dengan bebas. Jadi tidak dapat bergerak dengan bebas. Kemudian cair. Cair saya ambil contoh air. Air itu memiliki volume tertentu dan dia tetap. Kemudian tetapi dia bentuknya tidak tetap. Bentuk air itu berubah sesuai dengan wadahnya atau sesuai dengan bentuknya. Air diletakkan di gelas, ya bentuknya akan seperti bentuk gelas itu. Diletakkan di botol, ya bentuknya akan seperti botol tempatnya. Kemudian diletakkan di ember, ya bentuknya akan seperti ember. Kemudian jarak partikelnya. Jarak partikelnya lebih renggang. Jadi lebih renggang dibandingkan zat padat. Karena dia lebih renggang, maka gerakannya bebas, namun terbatas. Jadi bebas, gerakannya sudah ada jarak partikelnya renggang, jadi gerakannya bebas, tetapi terbatas. Selanjutnya, kalau zat gas, saya ambil contoh udara. Udara itu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap. Jadi dia berubah-ubah. Di sini tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian jarak partikelnya sangatlah renggang. Karena jarak partikelnya sangat renggang, maka gerakannya sangat bebas. Masuk ke perubahan wujud zat. Zat yang sudah kita pelajari dibagi menjadi 3 jenisnya, padat, cair, dan gas. Masing-masing wujud itu bisa mengalami perubahan. Contohnya, zat padat berubah menjadi cair, disebutnya mencair. Zat cair berubah menjadi padat, disebutnya membeku. Zat cair berubah menjadi gas, disebutnya menguap. Sedangkan kalau zat gas berubah menjadi cair, disebutnya mengembun. Gas menjadi padat, disebutnya mendepos atau mengkristal. Padat menjadi gas, disebutnya menyublim. Selanjutnya kita membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Materi atau zat di alam dapat dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal sendiri itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu unsur dan senyawa. Unsur dibagi menjadi 2 juga, unsur logam dan unsur non-logam. Secara umum, logam memiliki sifat-sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur yang rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat, namun terdapat satu logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Kemudian, nama-nama logam yang familiar di sekitar kita, itu contohnya seperti ini. Aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timah, dan timah. Setiap unsur itu memiliki lambang sendiri-sendiri. Aluminium dilambangkan Al,
emas dilambangkan AU, perak dilambangkan dengan AG, kalsium dilambangkan Ca, tembaga dilambangkan Cu, besi, Fe, dan lain sebagainya. Kemudian unsur non-logam itu memiliki ciri-ciri: 1. Tidak mengkilap, 2. Menghantarkan arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa. Kemudian secara umum non-logam merupakan penghantar panas yang buruk. Namun terdapat satu unsur logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Contoh dari unsur non-logam yang ada di sekitar kita yaitu oksigen, lambangnya O, hidrogen H, karbon C, dan sebagainya. Selanjutnya, kita bandingkan sifat unsur non-logam dan unsur logam. Unsur logam biasanya berwujud padat, kecuali satu, yaitu raksa. Kemudian unsur non-logam itu wujudnya cair, ada yang cair, ada yang padat, ada yang gas. Kemudian kalau dari segi sifatnya yang lain, unsur logam itu bersifat kuat dan dapat ditempa. Kalau unsur non-logam itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Selanjutnya, unsur logam itu dapat menghantarkan panas. Kalau unsur non-logam itu tidak dapat menghantarkan panas kecuali grafit. Cara pemberian lambang unsur. Tadi unsur itu dituliskan dengan lambang. Cara penulisannya, pemberian unsur dan penulisannya, simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional itu diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Cara pemberian unsur menurut Berzelius itu sebagai berikut. 1. Dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Contohnya tadi, oksigen, nama latinnya. Berarti kita lambangkan nama lambang dari unsur oksigen itu adalah O. Kemudian nama latinnya hidrogen itu lambangnya H. Kemudian nama latin karbon dilambangkan C. Kemudian yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi penulisan lambang unsur itu huruf depan selalu huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberi satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya karbon sama kalsium. Karbon sama kalsium itu huruf depannya sama-sama C, huruf keduanya juga A, maka dilambangkan kalau karbon diambil C saja, dilambangkan C saja. Kalau kalsium itu dilambangkan Ca. Jadi diambil dua huruf, namun huruf keduanya ditulis dengan huruf kecil. Yang berikutnya yaitu senyawa. Pengertian dari senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air. Air itu rumus kimianya H2O, berarti dia adalah senyawa yang terbentuk dari unsur H dan unsur O yang bergabung menjadi satu melalui reaksi kimia. Contoh kedua yaitu natrium klorida atau sering kita sebut garam. Garam itu memiliki rumus kimia NaCl, berarti garam itu adalah gabungan dari unsur Na dan unsur Cl, natrium dan klorida. Contoh lain, karbon dioksida dirumuskan CO2, berarti karbon dioksida tersusun dari unsur C dan unsur O. C ini karbon, O itu adalah oksigen. Kemudian contoh-contoh yang lain dapat dibaca sendiri. Nama-nama senyawa beserta manfaatnya. Ini adalah beberapa contoh senyawa yang ada di sekitar kita
yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya yaitu asam asetat itu cuka yang biasa buat makanan. Amoniak itu pupuk yang biasa buat memupuk tanaman. Kemudian asam askorbat itu vitamin C yang terkandung pada lemon, jeruk, dan lain sebagainya. Itu ada asam askorbat dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa sih campuran homogen dan apa sih campuran heterogen akan kita bahas di slide berikutnya. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen sering disebut larutan. Contoh campuran homogen itu adalah air gula atau larutan gula. Air gula itu terdiri dari air dicampur dengan gula, diaduk menjadi sebuah larutan yang disebut dengan larutan gula atau sering kita sebut air gula. Kemudian larutan garam, air dengan garam membentuk larutan garam. Nah, kalau sudah terlarut antara gula dengan air dan garam dengan air tadi, maka ini disebut campuran homogen karena antara gula dengan air sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Kemudian antara garam dan air juga tidak bisa dipisahkan lagi. Maka disebutnya campuran homogen. Kemudian suatu larutan tersusun atas pelarut yang disebut solvet dan zat terlarut yang disebut solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Jadi contohnya zat terlarutnya tadi gula atau garam. Pelarutnya air. Jadi yang terlarut garam atau gula, pelarutnya yaitu air. Menjadi ada larutan gula, ada larutan garam. Selanjutnya yaitu tentang campuran heterogen. Campuran heterogen itu adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Pada campuran heterogen, dinding pembatas antar zat masih dapat dilihat. Contohnya, campuran air dengan minyak. Air dengan minyak meskipun diaduk dalam waktu yang sangat lama, dia tidak akan bercampur seperti campuran heterogen. Dia lama-kelamaan kalau sudah didiamkan, maka juga akan terpisah antara minyak dengan airnya. Contoh kedua yaitu air dengan pasir. Air dengan pasir itu diaduk seberapa lama pun, kalau didiamkan nanti juga lama-kelamaan pasirnya akan mengendap di bawah. Sehingga air dan pasir itu tidak dapat bersatu. Kemudian campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua. Satu koloid, dua suspensi. Koloid itu contohnya susu, asap, kabut, dan agar-agar. Suspensi contohnya air keruh dan air kapur. Benda-benda yang dapat mengalami perubahan itu memiliki massa jenis yang berbeda. Jadi benda-benda yang ada di alam sekitar kita, baik zat padat, zat cair, dan zat gas itu memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, rumus massa jenis itu adalah Rho sama dengan M dibagi V, di mana M itu adalah massa benda yang satuannya bisa kilogram atau gram. Volume dilambangkan V, volume benda dilambangkan V, memiliki satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Rho, ini lambang Rho. Rho itu adalah lambang dari massa jenis yang memiliki satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Jadi kalau satuan massanya kilo,
kita akan memakai volumenya adalah dengan satuan meter kubik. Sehingga massa jenis yang dihasilkan adalah kilogram per meter kubik. Kalau kita pakai satuan massa gram, maka satuan volume harus centimeter kubik dan mendapatkan hasil massa jenis dalam satuan gram per centimeter kubik. Untuk mencari rho dirumuskan rho sama dengan M dibagi V. Untuk mencari volume, V sama dengan M dibagi rho. Untuk mencari massa, M sama dengan rho dikali V. Pemecahan masalah atau contoh soal. Edo menemukan sebongkah logam. Ia penasaran logam apa yang ditemukannya. Ia berpikir jangan-jangan emas. Edo menimbang logam itu ternyata masanya 312,0 gram. Dengan gelas ukur, Edo mengukur volumenya. Ternyata kenaikan air di dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Kemungkinan besar logam apa yang ditemukan Edo itu adalah permasalahannya. Ini gambarnya sebelum dimasukkan ke dalam gelas ukur. Gelas ukurnya diisi air, dia menunjukkan angka ini di sini 50, berarti di sini 60 ml. Setelah logam ini masuk ke dalam gelas ukur, maka airnya menjadi naik ke angka 100 ml. Di sini langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah logam yang diketahui ditulis masanya 312 gram. Volume logamnya dilihat sebelum dimasukkan 60, setelah dimasukkan ke dalam air naik menjadi 100 ml. Berarti volume logam yang masuk ke dalam air itu 100 ml dikurangi 60 ml sama dengan 40 ml atau bisa juga ditulis 40 cm kubik. Apa masalahnya? Masalahnya adalah menentukan jenis logam. Bagaimana strateginya? Menggunakan prinsip bahwa massa jenis merupakan penciri dari suatu zat. Bagaimana penerapannya? Kita masukkan rumus yang tadi kita bahas. Rho sama dengan M per V. Massa dibagi dengan volume. Massanya kita sudah tahu 312 gram. Volumenya kita tahu 40 cm kubik. Maka massa jenis dari logam yang ditemukan Edo adalah 7,8 gram per cm kubik. Apa kesimpulannya? Dengan membandingkan hasil pengukuran massa jenis dengan nilai pada massa jenis zat pada tabel 3.8, nilai massa jenis yang paling dekat adalah massa jenis besi, 7,9. Jadi kemungkinan besar logam yang ditemukan Edo adalah besi. Jadi kita kan sudah mendapatkan angka 7,8 gram per cm kubik. Kita cocokkan dengan tabel yang isinya yaitu massa jenis dari masing-masing zat. Ternyata yang mendekati angka 7,8 itu adalah 7,9 dan angka 7,9 itu adalah massa jenis dari zat besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran IPA. Kita akan membahas tentang asam dan basa. Peta konsepnya terlebih dahulu. Sifat zat dibagi menjadi dua. Satu sifat asam, dua sifat basa. Nah, apa itu sifat asam dan apa itu sifat basa akan kita pelajari di slide berikutnya. Sifat asam itu memiliki ciri-ciri satu rasanya asam. Ini boleh dicoba untuk beberapa zat asam yang terkandung pada makanan. Yang kedua menimbulkan korosif. Korosif itu menimbulkan karat pada beberapa logam apabila terkena pada logam. Kemudian pH-nya kurang dari 7. pH itu tingkat keasaman pada suatu zat. pH-nya kurang dari 7 kalau diukur menggunakan indikator. Kemudian 4, mengubah kertas lakmus menjadi merah. Jadi sifat asam yang terakhir yaitu mengubah kertas lakmus menjadi merah. Kemudian
contoh-contoh zat asam yang ada pada lingkungan kita antara lain jeruk, lemon, tomat, cuka, aki, asam lambung, dan sebagainya. Jeruk, tomat, lemon, cuka itu beberapa zat asam yang terkandung pada makanan. Memiliki rasa asam dan bisa dirasakan karena bisa boleh dikonsumsi. Sedangkan yang kayak aki, asam lambung itu tidak boleh untuk dicoba atau dirasakan. Tetapi kalau diukur dengan menggunakan pH meter, maka pH-nya kurang dari 7. Ini adalah contoh-contoh dari zat asam. Ada asam sitrat yang terkandung pada jeruk, asam asetat yang terkandung pada cuka, asam format yang terkandung pada sengatan lebah atau semut. Kemudian asam mineral lain contohnya yaitu asam klorida atau asam lambung. Kemudian asam sulfat yang terkandung pada aki, mobil, atau motor. Selanjutnya yaitu dampak zat asam yang ada di sekitar kita. Zat asam itu memiliki dampak positif yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa juga dampak negatif yang merugikan kita. Zat asam yang memiliki dampak positif itu contohnya yaitu asam lambung yang ada pada lambung kita. Asam lambung atau HCl yang terkandung pada tubuh kita di lambung itu bermanfaat membunuh kuman atau bakteri yang masuk melalui makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau makanan yang kita konsumsi sedikit mengandung bakteri atau kuman, kita tidak akan mudah sakit karena bakteri dan kuman yang terkandung pada makanan yang terlanjur kita konsumsi itu akan dibunuh secara otomatis oleh asam lambung atau sering disebut sebagai HCl. Kemudian dampak buruk dari zat asam itu adalah contohnya hujan asam. Hujan asam ini adalah hujan yang mengandung airnya itu tidak murni tapi dia mengandung zat asam. Diakibatkan karena tingkat polusi udara di sekitar kita itu sangat tinggi sehingga polusi yang bercampur dengan air hujan itu menimbulkan konsentrasi atau keasaman dari hujan tersebut menjadi kurang dari 7 sehingga akan membuat air hujan itu bersifat asam. Nah, air hujan yang bersifat asam itu dapat menimbulkan korosif atau logam-logam menjadi berkarat karena kena hujan asam. Yang kedua yaitu kalau air hujan itu mengalir pada sungai, air hujan asam itu akan dapat meracuni beberapa makhluk hidup yang ada di sungai sehingga banyak makhluk hidup di sungai akan mati. Itu dampak buruk dari zat asam. Selanjutnya basa. Basa itu memiliki ciri satu terasa licin di kulit. Jadi kalau kena kulit dia akan terasa licin. Kedua rasanya pahit. Ini untuk beberapa zat yang boleh dikonsumsi yang sifatnya basa itu rasanya pahit. Kemudian pH-nya lebih dari 7. Lebih dari 7 bisa 8 sampai 14. Kemudian yang keempat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya yaitu pupuk, deterjen, obat mah, dan lain-lain sebagainya. Itu semua bersifat basa. Contohnya seperti ini, sabun, sampo, kemudian ada soda kue, itu merupakan zat-zat yang sifatnya basah. Jadi kalau kena kulit berasa licin. Kemudian obat mah itu juga sifatnya basah, sehingga bisa dikonsumsi kalau asam lambung tinggi. Sedangkan yang bagus untuk kondisi lambung itu netral, sehingga kita kalau asam lambungnya tinggi, kita harus mengkonsumsi obat mah yang sifatnya basah. Itu dapat menurunkan tingginya asam lambung kita. Selanjutnya, garam. Garam itu adalah campuran dari zat asam dan zat basa yang menghasilkan garam. Proses percampuran zat asam dan zat basa itu disebut netralisasi. Ciri garam itu satu pH-nya sama dengan 7. Jadi pas di angka 7 itu adalah sifat dari garam.
Kalau kurang dari 7 asam, lebih dari 7 basa. Kalau garam itu tepat di angka 7. Kemudian tidak mengubah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus warna biru atau warna merah kalau dimasukkan ke garam dia tidak akan berubah warna. Warnanya tetap seperti itu. Contohnya yaitu pengobatan, contoh proses netralisasi percampuran asam dan basa itu adalah pengobatan penyakit MAH. Jadi sakit MAH itu karena diakibatkan oleh asam lambung yang tinggi. Untuk menetralisasi asam lambung yang tinggi, maka kita konsumsi obat MAH yang sifatnya basa, sehingga asam lambungnya akan turun, tidak terlalu tinggi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan asam dan basa dengan indikator kertas lakmus. Alat dan bahannya disiapkan seperti pada video. Yang pertama yaitu air suling. Air suling itu adalah air keran yang kita gunakan untuk mandi, masak, dan sebagainya. Kita akan mengukur tingkat keasaman, mengkategorikan tingkat keasaman apakah asam atau basa atau garam. Kita celupkan 2 jenis kertas lakmus yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Hasilnya setelah dicelupkan ke air suling ternyata kertas lakmus tidak berubah warna. Merah tetap merah, biru tetap biru. Kemudian kita masukkan kertas indikator untuk mengetahui tingkat keasaman air suling ini. Setelah beberapa saat kita angkat kertas indikatornya, kemudian kita lihat warnanya, dia menunjukkan pH 6. Jadi tingkat keasaman dari air keran yang kita pakai dalam percobaan itu adalah 6. Sehingga dia sifatnya asam tapi asam lemah, sehingga tidak mengubah warna kertas lakmus tadi. Selanjutnya yaitu garam. Garam sesuai dengan teorinya, garam itu sifatnya netral, pH-nya 7. Kita buktikan dengan mencelupkan 2 jenis kertas, yaitu kertas lakmus merah dan lakmus biru pada air garam. Warna kertas lakmus tetap merah, biru tetap biru. Kemudian kita masukkan kertas indikator pH. pH yang ditunjukkan oleh air garam itu 7. Berarti sesuai dengan teori, air garam itu sifatnya garam. pH-nya sama dengan 7. Kemudian air soda. Air soda ini adalah campuran soda kue dengan air biasa. Kita akan mengukur sifatnya, apakah asam atau basa. Celupkan kertas lakmusnya. Dan beberapa saat, nah di situ terjadi perubahan. Ternyata kertas lakmus yang biru berubah menjadi merah. Sehingga membuktikan kalau kertas biru berubah menjadi merah, dia sifatnya yaitu asam. Kemudian kita celupkan indikatornya. Menunjukkan bahwa air soda itu sifatnya yaitu asam dengan pH 3. Kemudian kita gunakan air sabun, yaitu larutan sabun mandi, sabun deterjen juga bisa dilarutkan ke dalam air. Kemudian kita celupkan kertas lakmusnya, lakmus merah dan lakmus biru, untuk menentukan sifatnya. Setelah beberapa saat, ternyata kertas lakmus merah tetap merah, biru tetap biru.
Seharusnya air sabun itu sifatnya yaitu basah, tetapi dalam percobaan ini ternyata tidak. Itu membuktikan mungkin ada beberapa faktor di mana sabunnya kurang banyak yang terlarut. pH air sabun 7. Kemudian air kapur. Air kapur ini setelah dicelupkan ternyata lakmus merah berubah menjadi biru dan yang biru tetap biru. Ini membuktikan air kapur sifatnya basah karena mengubah kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Setelah itu kita ukur dengan indikatornya. pH-nya menunjukkan angka 13, berarti dia sifatnya sangat basah atau basah kuat. Kemudian yang berikutnya yaitu air jeruk nipis. Air jeruk nipis ini berasal dari perasan jeruk nipis. Seperti yang kita tahu, jeruk nipis, berbagai macam jeruk itu sifatnya asam. Kita buktikan dengan menggunakan kertas lakmus. Setelah beberapa saat, terbukti bahwa lakmus biru berubah menjadi merah dan merah tetap merah. Ini membuktikan bahwa sifat air jeruk itu sifatnya asam karena merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kita masukkan indikator. Nah, di sini ternyata pH air jeruk menunjukkan angka 3. Berarti dia termasuk kategori asam. Dapat disimpulkan bahwa di sini disimpulkan bahwa larutan air suling atau air keran tadi yang kita pakai itu sifatnya netral meskipun pH-nya 6 karena dia itu termasuk kategori asam lemah. Asam lemah itu mendekati netral sehingga tidak mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, tapi biru tetap biru, merah tetap merah. Ini kategori netral. Air garam tidak merubah kertas lakmus, merah tetap merah, biru tetap biru, pH-nya 7, sifatnya netral. Air soda yang tadi kita pakai, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah, berarti sifatnya asam dengan pH 3. Air sabun, merah tetap merah, biru tetap biru, pH-nya 7. Nah, untuk air sabun, ada beberapa faktor yang mengakibatkan air sabun ini tidak bersifat basah. Yang harusnya sesuai dengan teori, sabun itu sifatnya basah. Kenapa tidak bersifat basah? Kemungkinan karena campuran air sabunnya kurang banyak, sehingga mengakibatkan kurang basah di larutan air sabunnya. Kemudian air kapur itu kertas lakmus merah berubah menjadi biru dan yang biru tetap biru. Ini indikator bahwa kalau merah berubah menjadi biru dia sifatnya basah. Selanjutnya yaitu air jeruk. Air jeruk itu kertas lakmus merah tetap merah, biru berubah menjadi merah. Ini adalah sifat dari asam, di mana ternyata pH-nya memang sangat rendah yaitu 2. Jadi asamnya asam kuat. Itu adalah kesimpulan dari demonstrasi percobaan asam basah dengan menggunakan indikator kertas lakmus. Percobaan yang kedua yaitu percobaan asam basah dengan indikator alami. Yang kita pakai sebagai indikator adalah bunga sepatu sama kunyit. Dan yang kita uji coba yaitu air cuka tadi. Ini kembang sepatu dan kunyit. Caranya yaitu tadi yang kita uji coba yaitu cuka dan kemudian deterjen bubuk. Caranya yaitu dengan mengupas kunyit
kemudian menghaluskannya, dicampur dengan air, lalu disaring, sehingga kita mendapatkan air kunyitnya sebagai indikator alami. Boleh diparut, boleh ditumbuk. Kemudian disaring airnya, air kunyitnya, sehingga kita mendapatkan air kunyit tanpa sisa-sisa parutan kunyit. Selanjutnya, yang kedua yaitu bunga sepatu. Kita ambil kelopaknya, beberapa bunga sepatu, kelopak dari bunga sepatu, kemudian kita iris dan kita tumbuk. Ini juga sama, kita beri air nanti, kemudian kita ambil airnya, air dari bunga sepatu. Selanjutnya, sebagai zat yang akan kita lihat sifat asam atau basanya, yaitu cuka. Cuka kita tuang ke gelas plastik. Kita tuang ke 2 gelas plastik. Cuka ini sesuai dengan teori, dia sifatnya asam. Yang kedua yaitu larutan deterjen bubuk. Kita larutkan dengan sedikit air. Sesuai dengan teori, air sabun atau air deterjen itu sifatnya basah. Kita beri lebih banyak sabunnya atau deterjennya sehingga sifat basahnya akan terlihat jelas. Kita beri sedikit air sehingga air sabunnya sangat pekat. Nah, kemudian kita tuangkan air bunga sepatu tadi ke asam cuka. Dan yang kedua ke air sabun. Bisa dilihat perbedaannya. Air dari bunga sepatu tadi setelah dimasukkan ke dalam cuka, dia akan berubah warna. Cuka yang awalnya bening, dia menjadi merah pink atau merah muda. Kemudian air sabun dituang air bunga sepatu tadi, dia akan berubah warna menjadi merah. Dia itu sebenarnya merah gelap, tapi di sini karena terlihatnya tidak terlalu merah gelap, lebih ke coklat. Jadi bisa dilihat perubahan warnanya kalau dituang di asam sama dituang di basah. Selanjutnya yaitu air sabun dan cuka lagi yang kita tuang dengan air kunyit. Kunyit yang awalnya warnanya kuning, apabila dimasukkan ke air cuka yang sifatnya asam, dia akan berubah menjadi kuning cerah. Jadi yang awalnya kuning kunyit, kuning gelap, dia akan berubah menjadi kuning cerah. Kalau dimasukkan ke air sabun, dia akan berubah menjadi coklat gelap atau coklat tua. Ini perbedaannya. Ini perbedaannya.
Pemisahan campuran. Campuran terdiri atas 2 zat atau lebih. Kemudian pemisahannya dapat dilakukan dengan cara fisika. Prinsip pemisahan campuran berdasarkan perbedaan wujud zat, perbedaan ukuran partikel, perbedaan titik leleh, perbedaan titik didih, sifat magnetik, dan kelarutan. Pemisahan campuran yang sering digunakan itu ada berbagai macam. Salah satunya yaitu penyaringan atau disebut filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, destilasi. Filtrasi atau penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang tercampur. Contohnya seperti ini, air dengan pasir itu adalah campuran heterogen yang tidak bisa tercampur apabila meskipun diaduk dengan sangat lama. Nah, di sini untuk memisahkan campuran air dengan pasir, maka akan digunakan metode filtrasi, sehingga akan mendapatkan air yang jernih dari pasir dan pasirnya akan tersaring. Selanjutnya, sentrifugasi. Sentrifugasi itu adalah pemisahan zat padat dengan zat padat atau zat padat dengan zat cair dengan prinsip yaitu perbedaan ukuran partikel. Penerapan dari sentrifugasi itu ada pada pemisahan trombosit, sel darah merah dari darah, cairan darah atau disebut dengan plasma darah. Kemudian selanjutnya destilasi. Destilasi itu adalah pemisahan campuran yang prinsipnya adalah dengan adanya perbedaan titik didih dan titik lelehnya. Destilasi digunakan jika titik didih zatnya yang bercampur itu berbeda. Destilasi biasa digunakan untuk pengolahan minyak bumi. Minyak bumi itu bisa diolah dijadikan pertama premium, solar, minyak tanah, ataupun zat yang lain itu dengan menggunakan prinsip perbedaan titik didihnya dengan cara metode destilasi. Selanjutnya sublimasi. Sublimasi itu adalah pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair. Nah, di sini contohnya yaitu kapur barus yang sudah ditumbuk, kemudian dicampur dengan pasir. Nah, di sini partikel pasir dan partikel zat kapur barusnya itu dapat dipisahkan dengan metode sublimasi. Dengan cara campuran kapur barus dan pasir tadi dipanaskan, sehingga kapur barus akan menjadi uap, padat menjadi uap, dan di atasnya kita tutup, di atas tutupnya kita taruh es batu sehingga suhu di atas sini akan dingin. Dari sini dipanaskan menjadi uap. Setelah menguap, dia akan membeku karena kena suhu yang dingin. Ini disebutnya menyublim. Kemudian di atas mengalami proses mengkristal. Selanjutnya yaitu metode kromatografi. Kromatografi itu pemisahan campuran dengan cara perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Contohnya, pemisahan zat secara kromatografi adalah rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis pada jarak tertentu. Di sini ada 3 partikel yang memiliki warna yang berbeda, merah, kuning, biru. Kemudian ujung kertasnya dicelupkan ke dalam air, maka titik merah ini akan merembes ke atas, titik kuning juga akan merembes ke atas, titik biru juga akan merembes ke atas. Tetapi rembesannya itu memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, disitulah prinsip dari kromatografi.
Kromatografi biasanya digunakan untuk mengecek kondisi seseorang melalui air urinnya. Contohnya, pengkonsumsi narkoba apabila ingin dites apakah dia menggunakan narkoba atau tidak, itu dengan mengambil sampel dari urinnya, dicek dengan metode kromatografi, maka akan diketahui partikel apa saja yang terkandung pada air urin tersebut. Apabila ada partikel narkoba atau zat-zat lain, maka akan terdeteksi. Untuk lebih jelasnya tentang pemisahan campuran, ada percobaan yang bisa ditonton di link tersebut. Linknya saya cantumkan di sini, kemudian kalian lihat percobaan-percobaannya, mulai dari filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi juga ada. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.